Anda mungkin sekarang mempertimbangkan untuk mencari tahu apakah Anda terkena diabetes atau tidak. Sebenarnya, cara yang paling jelas adalah konsultasi ke dokter masing-masing, di mana nanti dokternya yang bisa mendiagnosa terkena diabetes atau tidak. Tapi, di sini saya akan jelaskan kalau misalkan ingin mengecek diabetes, apa sih pemeriksaan yang bisa dilakukan. Untuk mendiagnosa diabetes, semuanya itu melibatkan pemeriksaan kadar gula darah. Nah, pemeriksaan ini ada berbagai metode, ada berbagai interpretasi, dan juga indikasinya pun juga bisa beda-beda tergantung ada gejala diabetes atau tidak. Nah, apa saja pemeriksaan itu? Pertama saya tanya dulu, apakah pernah mengalami gejala gula darah terlalu tinggi atau bahkan pernah mengalami namanya krisis hiperglikemia? Misalkan ada gejala sering kencing, sering haus, sering lapar atau banyak makan, dan bahkan penurunan kesadaran sampai bawa ke rumah sakit. Nah, intinya apakah ada gejala-gejala yang mengarah ke diabetes? Kalau misalkan dia, maka bisa melakukan pemeriksaan gula darah sewaktu. Pemeriksaan gula darah sewaktu ini menilai kadar gula darah kita saat itu juga, tanpa persiapan apapun. Nah, nanti kalau misalkan ada gejala-gejala yang menonjol dan gula darah sewaktu ini di atas 200, itu bisa dikatakan mengalami diabetes. Tetapi untuk lebih pastinya ya tetap konsultasikan ke dokter ya. Nah, bagaimana dengan kalau tidak ada gejala-gejala yang mengarah diabetes, dok? Apakah bisa cek juga? Saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Kalau misalkan tidak ada gejala, tapi ada faktor risiko terkena diabetes, maka tetap bisa periksa atau tetap disarankan periksa dengan metode-metode yang akan saya sebutkan. Dan pemeriksaan-pemeriksaan yang setelahnya ini itu semuanya juga menilai gula darah kita, tapi dia ada metode yang unik masing-masing. Yang pertama adalah pemeriksaan gula darah puasa. Yang kedua adalah pemeriksaan tes toleransi glukosa oral. Yang ketiga adalah pemeriksaan HbA1c. Pemeriksaan gula darah puasa atau disebut GDP itu seperti namanya memeriksa kadar gula darah kita, tapi sebelumnya harus puasa selama 8 jam karena gula darah itu bisa dipengaruhi oleh asupan makanan dan minuman. Pemeriksaan GDP ini dia disebut di atas normal kalau misalkan kadarnya di atas 126 mg per desiliter. Kedua, ada pemeriksaan tes toleransi glukosa oral atau TTGO. TTGO ini cukup unik karena sebelum pemeriksaan, kita tuh diminta untuk mengkonsumsi sejumlah gula dengan dosis yang sudah ditentukan. Kemudian beberapa waktu setelahnya baru diambil sampel gula darahnya. Mengapa seperti itu? Karena TTGO ini bagaikan ingin mengetes, menguji tubuh kita tuh bisa atau tidak mengatur gula darah karena setelah diberikan gula yang masuk. Pemeriksaan TTGO ini itu dikatakan dia di atas normal bila misalkan kadarnya di atas 200 mg per desiliter. Ketiga, ada pemeriksaan HbA1c. Pemeriksaan ini menilai gula darah kita tanpa persiapan apapun. Nah, uniknya HbA1c ini dia bisa memberikan gambaran gula darah kita selama 3 bulan ke belakang. Seperti suatu ringkasan atau rangkuman 3 bulan ke belakang itu gula darah kita baik atau tidak. HbA1c ini dikatakan di atas batas normal jika kadarnya di atas 6,5%. Nah, 3 pemeriksaan itu setidaknya kalau misalkan 2 kali pemeriksaan di waktu yang berbeda itu di atas normal semua, itu bisa dikatakan diabetes. Tapi sekali lagi yang bisa mendiagnosa diabetes itu ada dari dokter masing-masing ya. Sekarang, bagaimana kalau misalkan hasilnya abnormal atau normal, dok? Nah, ya intinya seperti saya bilang tadi ya, kalau misalkan hasilnya abnormal di atas normal, dan kalau misalkan dari 2 kali pemeriksaan itu di atas normal semua, maka dia bisa dibilang diabetes. Tapi ini khusus yang tidak bergejala ya. Nah, ada suatu kondisi bernama prediabetes atau intermediate hyperglycemia. Yaitu adalah kalau misalkan kadar gula darah puasa di antara 110 sampai 125, TTGO di antara 140 sampai 199, atau HbA1c di antara 5,7 sampai 6,4%. Itu disebut dengan prediabetes. Prediabetes ini maksudnya orang tersebut belum mengalami diabetes, tapi bisa beresiko berkembang ke diabetes, terutama bila gaya hidup atau faktor resikonya tidak dikoreksi. Kalau misalkan ditemukan ternyata kok prediabetes, itu direkomendasikan diperiksa ulang setiap 1 tahun.
Nah, kalau misalkan hasilnya tidak prediabetes atau lebih normal lagi di bawah itu, maka tetap direkomendasikan diulang pemeriksaannya dalam interval 1-3 tahun, mungkin bisa lebih cepat tergantung faktor resikonya. Nah, kalau misalkan ternyata diabetes, ya sudah, ya berarti konsultasikanlah dengan dokter dan juga diikuti bagaimana kira-kira penanganan diabetesnya. Pada akhirnya, semua pemeriksaan ini hanyalah alat. Setiap metode pun juga punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan semua macam pemeriksaan tidaklah sempurna, di mana tetap ada faktor-faktor yang bisa mengaruhi hasil pemeriksaannya. Konsultasikanlah dengan dokter Anda, dan ingat walaupun hasilnya normal pun tetap kita harus menjaga pola hidup sehat agar terhindar dari penyakit kronis apapun seperti diabetes. Begitu yang bisa saya sampaikan, semoga Anda selalu sehat dan sampai jumpa di video berikutnya.